Presiden Prabowo pantau pasukan Akmil bersama Jokowi, SBY, hingga Puan. Usai terkena skandal korupsi pengoplosan BBM, pemerintah tegaskan Pertamina perbaiki tata kelola perusahaan. Nikmati berbagai varian olahan daging babi, rumah makan Bituku tawarkan pengalaman rasa khas yang berbeda. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Stevilos, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja dalam agenda retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengecek pasukan bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja sebagai bagian dari rangkaian pembekalan atau retret bagi para kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari. Ia pun sempat melakukan inspeksi pasukan bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menaiki mobil maung dengan turut didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Selain itu, di mobil maung terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin turut melakukan inspeksi pasukan. Momen tersebut diwarnai guyuran hujan yang cukup deras, serupa dengan situasi Parade Senja pada retret bagi para Menteri Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 lalu. Upacara Parade Senja pun diikuti dengan prosesi penurunan bendera merah putih yang berlangsung khidmat. Kegiatan retret bagi para kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari tersebut menghadirkan berbagai narasumber meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Pelaksanaan agenda ini diharapkan dapat mendorong penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah mendorong Pertamina untuk memperbaiki tata kelola perusahaan usai tersandung skandal korupsi pengoplosan BBM. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pentingnya penerapan Good Corporate Governance atau GCG di tubuh perusahaan. Berikut liputannya. Pemerintah secara tegas meminta Pertamina untuk memperbaiki manajemen agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance usai sejumlah petinggi Pertamina terseret skandal dugaan korupsi minyak mentah pada periode tahun 2018 hingga 2023. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi saat ditemui usai pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari menyebutkan bahwa dengan munculnya kasus ini dapat menjadi momentum bagi Pertamina agar praktik-praktik kotor di tubuh perusahaan plat merah tersebut tidak terulang. Pemerintah juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi di tubuh Pertamina. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas memerangi korupsi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya.
Pemerintah juga meminta Direksi Pertamina untuk menjamin tidak ada aksi pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax dengan Pertalite, agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen utama. Dari Kota Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Yayasan Penabulu mengajak mahasiswa Universitas Nusa Cendana untuk peduli terhadap HAM, ketahanan pangan, dan perubahan iklim melalui diskusi dan edukasi interaktif, dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sejumlah mahasiswa Universitas Nusa Cendana diajak untuk lebih peduli terhadap hak asasi manusia, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Kegiatan ini digelar oleh Yayasan Penabulu sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu-isu global yang semakin mendesak. Dalam sesi diskusi, para mahasiswa diajak untuk memahami hubungan antara hak asasi manusia dengan masalah ketahanan pangan dan dampak perubahan iklim. Penurunan kualitas lingkungan dan krisis pangan menjadi ancaman serius yang harus dihadapi dengan solusi berbasis keadilan dan keberlanjutan. Saya mendapatkan insight yang baru tentang bagaimana generasi muda harus mengadvokasikan tentang penegakan HAM khususnya untuk perempuan. Karena pada saat ini perempuan menjadi agen yang sangat penting atau menjadi inisiator utama bagi kegiatan feminisme dan juga untuk ketahanan iklim, karena perempuan merupakan salah satu korban yang paling berdampak dari situasi ini. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu melakukan advokasi yang tepat secara literasi maupun aksi. Yayasan Penabulu menegaskan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi produksi pangan dan kehidupan masyarakat terutama di wilayah rentan. Perlindungan terhadap hak-hak petani, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan perlu menjadi perhatian bersama. Kami ingin melihat bagaimana sih sebenarnya generasi penggerak ini atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undana ini punya pemikiran itu seperti apa gitu, dan bagaimana sih peran-perannya mereka dan apa yang ingin mereka capai untuk keadilan HAM itu tersendiri. Dan tentunya ada kaitannya tentang perubahan iklim ya, yang kita nanti juga berpengaruh terhadap ketahanan iklim kita sendiri. Dengan berfokus pada kedaulatan pangan, akademisi Rudi Rohi menghimbau untuk setiap generasi muda bisa bergerak menjaga kedaulatan pangan dari diri sendiri. Bicara tentang mencegah perubahan iklim yang menjadi ekstrim, atau bicara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang sifatnya terlalu besar, terlalu masif gitu kan. Saya kira kita mulailah dari diri masing-masing, mulai dari cara mengkonsumsi dan cara berproduksi yang disesuaikan dengan kearifan-kearifan lokal kita yang ramah terhadap lingkungan dan kemudian ramah terhadap keberlanjutan. Saya kira itu. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa Universitas Nusa Cendana dapat menjadi bagian dari gerakan peduli HAM, ketahanan pangan, dan perubahan iklim, serta berkontribusi dalam upaya mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dari Kupang, Tim Timur TV melaporkan. Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Kota Kupang, Sekretariat Bank Sampah Mapolri, memilah dan mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat seperti kerajinan tangan yang bernilai ekonomis dan ekoenzim yang ramah lingkungan dengan konsep daur ulang kreatif. Sampah seringkali menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Namun di tangan orang-orang berinovatif, sampah justru bisa menjadi berkah. Inilah yang dilakukan Bank Sampah Mapolri. Mari pilah dan olah sampah untuk lingkungan yang indah. Sebuah inisiatif yang tidak hanya mengelola sampah, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai. Di Bank Sampah Mapolri, sampah diterima dari nasabah yang sudah memiliki buku rekening. Sampah yang diterima akan ditimbang dan dihitung. Dipilah-pilah sesuai jenisnya mulai dari plastik, botol kaca, logam, kertas, dan lainnya untuk diubah menjadi sebuah kerajinan. Ada di sini para nasabah monitor dan kita akan memberi buku rekening sehingga mereka bisa melihat berapa jumlah uang mereka yang ada di situ, dan nanti uangnya sudah 50.000 baru bisa ditarik ya. Dari sini kita belajar untuk orang bisa menabung juga.
Sampah anorganik akan diubah menjadi kerajinan, sedangkan sampah organik akan diolah menjadi ekoenzim, cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi dari sampah-sampah rumah tangga seperti sayuran dan kulit buah yang bisa digunakan sebagai pembersih alami. Oken Dun, sebagai perwakilan dari masyarakat yang berperan dalam bidang edukasi dan pemilahan sampah, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengolah sampah, karena belum adanya kesadaran akan bahaya sampah untuk kehidupan kita bersama. Mungkin karena pengetahuan yang sangat minim sehingga mereka belum tahu bahwa betapanya bahaya untuk alam ini dan juga untuk diri kita sendiri. Untuk itu marilah kita bersama mengolah dan mengubah sampah yang ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Semoga kedepannya masyarakat bisa lebih sadar untuk mengolah dan mengubah sampah menjadi berkah untuk Kota Kupang yang jauh lebih bersih untuk Indonesia maju. Mari aktif pilah dan olah sampah untuk lingkungan indah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Cuaca yang tak menentu di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan gangguan aktivitas laut. Liputan akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.